saya pernah ketemu dia di JCC ya, tapi waktu itu diskusinya nggak di live-in ya, sampai jam 2 malam gitu. Wih, malam Nah, juga ya. iya sampai jam 2 malam gitu. Nah, waktu itu saya berpikir logikanya agak agak gimana gitu ya, memang logikanya itu memang agak agak apa ya? Ini karena nanti bisa jadi penistaan ya. Jadi, pokoknya dia itu standar lah ya, standar kekristenan gitu. Terus kemudian yang kedua gini Bang, jadi tentang penistaan ya. Nah tentang penistaan itu kan itu harus didefinisikan dengan bagus gitu ya. Pertama ketika kita menyebut bahwa Yesus itu punya Tuhan gitu. Itu kan ada di Bibelnya ya. Lalu kemudian ketika kita menggunakan gambar Yesus yang diproduksi oleh mereka, itu juga kan sebenarnya nggak masalah, kita hanya sekedar memakai gitu. Di TikTok tuh kan banyak ya, jadi bahan untuk guyonan lelucon ya. Jadi itu kita pakai lagi kan sebenarnya kita nggak termasuk menista ya. Apakah termasuk menista apa enggak gitu. Sejatinya harus dibuktikan ke pengadilan gitu Bang. Terus kemudian yang di ini ya di beberapa video luar negeri itu juga kan banyak ya. Jadi kalau kita pakai gambar itu sebenarnya pertanyaannya adalah apakah itu menista, apakah itu masalah penistaan atau masalah kita menggunakan gambar tanpa izin gitu. Nah kalau misalnya itu kita hanya menggunakan gambar atau video tanpa izin gitu berarti kan beda dengan penistaan gitu ya. Nah terus gini ya Bang ya, jadi saya tadi mau naik ke tempatnya Bang Palen ya tentang penistaan. Saya share screen bisa Bang? Bang Basin. Halo? Bang Basim, monitor. Kayaknya agak jauh beliau ya. Oh betul, kayaknya agak jauh. Iya, jadi kan ada kan Bang, jadi seperti gambarnya Pak Deki Ngadas kalau dia ngajar tuh kan gambarnya itu atau sampul slide-nya itu kan ada gambar 3 pribadi itu ya, ada anak, ada bapak, ada burung merpati gitu. Nah, terus kemudian itu kita pakai, ya. Dia memakai itu untuk menjelaskan Trinitas, lalu kemudian kita beranggapan bahwa dia itu kompeten dalam Trinitas, lalu kita pakai gitu loh. Kita pakai sebagai gambar untuk menjelaskan Trinitas kepada teman-teman Kristen yang lain. Itu kan sebenarnya sama seperti Pak Deki sedang memakai itu. Jadi kita tidak menista gitu. Kalaupun misalnya itu dianggap menista, maka sebenarnya teman-teman Kristen itu komplainnya kepada Pak Deki gitu. Kenapa kok pakai gambar itu? Kan gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya ketika Pak Paul Zhang itu menjelaskan tentang Trinitas ya. Trinitas itu kan dia pakai analogi nenek-nenek ya. Jadi neneknya Paul Zhang itu adalah nenek-nenek, neneknya Pak Deki adalah nenek-nenek, neneknya Pak Muriwali adalah nenek-nenek, ada 3 nenek-nenek, mereka berbeda. Ingat aja itu Bang Bonar. Iya dah. Jadi maksudnya itu kan disampaikan oleh Pak Paul Zhang gitu. Nah, kita beranggapan bahwa Pak Paul Zhang itu juga kompeten di dalam ketrinitasan ya. Lalu kemudian kita pakai ide itu untuk menjelaskan Trinitas kepada teman Kristen lainnya. Nah, kalau dia marah, dia menuduh kita menista, maka sejatinya ya Pak Paul Zhang itu juga menista gitu. Jadi harus ditelusuri kronologisnya gitu supaya tidak salah kan gitu Bang ya. Nah, terus kemudian ini Bang, jadi saya kan ketemu ini Bang, aku ikut naikkan anu ya Bang, biar jangan ini. Bang Baksin, mohon izin. Saya share screen gitu. Iya. Iya.
Sorry, saya tadi jauh dari perangkat mau ngambil air minum. Ya, kenapa Iya, Bang? nggak apa-apa. Coba aku dinaikkan dikit ya. Oke. Oh, yang ini ya. Iya, Langsung saya tinggal bentar ya, saya mau ngambil air minum dulu. Bentar. iya, oke. Nah, jadi ini ada gambar ya seperti ini ya. Nah, gambar ini kan saya ambil dari bible.ca gitu. Dia pakai gambar ini untuk menjelaskan Trinitas gitu. Lalu ada gambar satunya gitu. Tetap di situ juga. Jadi ini tentang sejenis manusia, ini tentang sejenis Tuhan gitu. Gambarnya kayak gini nih, cuman memang udah saya rubah warnanya ini ya, biar tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi gambarnya gitu. Nah, di sini tuh dia menyebut gini ya, jadi Adam itu adalah individu pribadi ya. Kain itu juga individu pribadi. Hawa, Eva itu juga individu pribadi. Ini dipakai sama dia, yaitu adminnya Bible CA untuk menjelaskan Trinitas. Lalu di bawahnya ada kutipan ayat Yohanes 1:1 gitu. Jadi pada mulanya adalah Hawa, dan Hawa itu bersama dengan manusia, dan Hawa adalah manusia gitu. Nah, gambar ini kan dikontraskan ke sini ya. Ada juga di slide-nya mereka gitu. Nah, berarti kan sejatinya kan Trinitas itu adalah ada 3 manusia berbeda, terpisah, yang sama-sama manusia gitu. Jadi ilustrasi yang dia buat itu mendorong orang untuk memahami Trinitas itu apa adanya tanpa misteri, persis seperti yang dimaui oleh gambarnya gitu. Adam adalah manusia, Kain adalah manusia, Hawa adalah manusia, tetapi Adam itu berbeda dengan Kain, Kain berbeda dengan Hawa gitu. Berarti ada 3 pribadi berbeda, terpisah, yang sama-sama manusia gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita kembalikan ke gambar aslinya ya, tentang a class of being God gitu ya. Itu kan disebut Bapa adalah pribadi atau individu atau entitas, punya logika sendiri, artinya seutuhnya God gitu ya. Lalu kemudian anak itu juga individu, pribadi, setara dengan Bapa, berarti juga dia punya logika sendiri, punya free will sendiri, punya rasionalitas sendiri gitu. Lalu di sini juga disebut Roh Kudus atau Spirit itu adalah individu atau pribadi gitu. Sama seperti Bapa kan gitu. Ini jadi persis ke sini, ke kanan gitu. Nah, jadi kalau kita lanjut ya, jadi Bapa itu adalah sepenuhnya God, fully God, seutuhnya God gitu ya. Lalu kemudian anak itu juga fully God atau ya God gitu ya, tapi sejatinya harus dibaca fully God. Lalu kemudian Roh Kudus itu juga akan seutuhnya God gitu. Tetapi Bapa bukan spirit, spirit bukan anak, anak bukan Bapa. Berarti apa? Berarti ini ada 3 individu, 3 entitas, 3 pribadi yang berbeda, tetapi mereka itu sama-sama God gitu. Artinya kan poli, pribadi, teis gitu. Jadi pribadinya itu banyak, poli. Poli, pribadi, teis. Teis itu theos gitu, teis gitu. Jadi politeis gampangnya gitu. Nah, itu kita dapat dari mana gitu? Kita dapat dari gambar yang mereka sajikan ketika menjelaskan Trinitas gitu. Ketika kita menjelaskan seperti ini kepada teman-teman Kristen, apakah kita termasuk dalam penistaan gitu ya? Itu kan pertanyaan penting gitu. Padahal kita menggunakan pemahaman mereka, menjelaskan konsep Trinitas kepada mereka. Nah, ketika mereka marah kepada kita yang menggunakan logika dari gambar mereka, jadi seharusnya mereka marah pada si pembuat ini gitu. Si adminnya Bible CA ini kan harusnya dapat kategori sebagai penista gitu atau pengajar sesat karena telah menyebutkan bahwa Bapa sepenuhnya God, Anak sepenuhnya God, Roh Kudus sepenuhnya God, tetapi ketiga pribadi ini berbeda.
ada 3 pribadi yang fully God, berbeda mereka, tapi sama-sama God gitu. Nah, lalu kemudian yang ini disebut sebagai satu gitu. Jadi mereka kan bilang satu Allah, 3 pribadi Allah gitu. Tidak 3, tapi satu. Jadi harus dibuat misterius sedikit ya, supaya tidak tertangkap basah bahwa itu politeis gitu loh. Karena kalau terlalu lurus-lurus saja seperti gambar ini bisa bisa tertangkap basah jadi politeis gitu. Dan kemudian mereka juga beranggapan bahwa Trinitas itu juga bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan gitu. Jadi bagaimanakah Tuhan itu gitu. Tuhan itu 3 pribadi berbeda, sama-sama teis gitu. Nah, jadi sekali lagi gambar ini maksudnya gini ya, jadi masih relevan dengan topik kita. Kalau misalnya saya menggunakan apa yang ada di iman mereka, apa yang mereka gunakan untuk menjelaskan Trinitas, lalu saya pakai untuk menjelaskan Trinitas kepada orang lain, maka apakah saya termasuk dalam kategori menista gitu? Itu yang pertama ya. Lalu kemudian ketika mereka menyebut bahwa Muslim itu Tuhannya batu gitu, itu tidak ada di dalam Quran gitu, tidak disebut di dalam Quran, sehingga kemudian mereka itu menyebut sesuatu yang tidak diimani oleh kita, maka itu sejatinya adalah penistaan juga gitu. Maka teman-teman Trinitas itu, teman-teman Kristen itu harusnya berhati-hati, check and recheck gitu. Kita sangat senang kalau misalnya mereka memberi sesuatu yang punya dalil kuat gitu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui itu, karena itu kadang-kadang ya kalau kritik itu datang gitu, itu justru bisa jadi masukan untuk perbaikan gitu. Tetapi kalau mereka menyebut sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak diimani oleh Muslim, maka itu sejatinya bisa masuk dalam kategori penistaan. Itu yang saya maksud dengan penistaan gitu. Nah, tapi walaupun demikian ya, jadi oke lah gitu, biarkanlah proses hukum yang berlangsung kan Bang Maksin ya, biar itu diselesaikan di pengadilan. Nah, kalau kita percaya bahwa pengadilan dapat menyelesaikan kasus itu, maka ya biarkan aja diselesaikan ke pengadilan. Bertanggung jawablah pada apa yang pernah dia katakan. Jangan lari lalu kemudian memframing bahwa Muslim rame-rame melaporkan, lalu kemudian Muslim itu takut kritik, bahwa Muslim itu kalah debat, lapor gitu, macam-macam gitu. Seharusnya justru senang kalau dilaporin, karena apa? Karena teman-teman Kristen itu melaporkan Muslim, maka perdebatan itu menjadi lebih mulia ya, karena disajikan di sebuah pengadilan yang difasilitasi oleh negara, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memanggil saksi ahli, sehingga proses perdebatan itu betul-betul lebih akurat, lebih objektif, lebih adil gitu. Seperti misalnya tentang penyalipan gitu, alangkah sangat baiknya kalau itu dibahas ya di dalam pengadilan gitu. Sebuah lembaga peradilan yang kita harapkan baik dalam hal penyajian perdebatan itu, karena kita bisa naik turun untuk mencari saksi ahli gitu. Saya kira gitu Bang, sedikit komen. Makasih Bang. Oke, terima kasih Bang Bonar. Sorry, saya sambil ini makan. Kita lanjut, ini ada Bang Ucok dan Ustadz Unggul. Ini baru balik dari live-nya Koh Jul ini. Ada yang di bawah ini, berita terbarunya ini. Mungkin dari Bang Ucok dulu, silakan Bang Ucok. Tadi lupa saya, ini ada Ben Abraham juga baru naik. Ustadz Unggul dulu, Ustadz Unggul. Ah, silakan. Saya lupa nyapa juga nih Ben Abraham. Ya, assalamualaikum semuanya. Ini kan saya baru masuk, mendengarkan dulu. Nah, nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, saya ikut standby. Oke, terima kasih.
Kita ini tadi saya lupa nyapa juga nih Ben Abraham tadi. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, dikit aja. Jujur ya saya kaget tadi lihat periset Trinitas dan analoginya yang ditunjukkan itu menurut saya blunder fatal itu kalau mereka menunjukkan seperti itu ya dengan analogi seperti itu. Artinya ketika mereka mau menjelaskan adanya entitas yang berbeda dan terpisah, tapi mereka tetap memaksakan itu sebagai satu entitas yang sama menggunakan analogi Adam, Hawa, dan Kain. Nah, di situ kan akhirnya orang waras aja tahu berarti ada berapa manusia. Terus kalau dia analogikan ke perisai Trinitas dia, kita tinggal balik aja. Berarti ada berapa Tuhan? Triteos. Nggak bisa lagi mereka bilang homoousios, Tritunggal. Triteos jatuhnya. Bener kan? Bener kata Pak Jody dong. Triteos. Bener. Makanya Jody kan selalu bilang, udah nggak usah malu-malu, masuk sini aja ke Triteos. Meskipun pahamnya subordinat, sebenarnya kan mirip-mirip juga kan mereka. Cuman satunya subordinat, satunya hipostatik union, itu aja sebenarnya. Sebenarnya triteos mereka itu, nggak bisa lagi mereka berkelit itu satu hakikat, itu nggak bisa. Jadi analoginya kan sudah jelas itu tadi analoginya. Mereka pakai analogi Adam, Hawa, dan Kain. Itu kan entitas yang berbeda dan terpisah. Berarti 3 oknum yang sama-sama manusianya, dengan kata lain 3 manusia. Ketika di-compare lagi ini analogi yang lucu nih. Kayak lampu lalu lintas. Tiga lampu ya. Monggo silakan dilanjut sama yang lain. Ada Bang Uco itu. Silakan Bang Uco. Iya, suara Bang Ben Abraham agak putus-putus. Bahkan saya sambil ketawa-ketawa lihat live chat ini. Ada dari Bang Da ini. Analoginya Tuhannya kayak lampu lalu lintas. Hijau, kuning, sama merah ya. 3 lampu 1 tiang. Ya silakan. Bang Baksin. Silakan Bang Benar, silakan. Iya, jadi pertama assalamualaikum untuk Mbak Ustadz Unggul. Ternyata ada Ustadz Unggul, ada Bang Ucok ternyata. Tadi saya waktu nunjukin slide nggak kelihatan. Gitu. Nah, lalu kemudian gini ya Bang Baksin ya. Kalau saya suka juga ya berdebat via teks ya. Terutama di channel-channel yang agak-agak parah gitu ya, seperti tempatnya Pak Deki, lalu kemudian di tempatnya ya pokoknya yang Kristen-Kristen lah gitu. Nah, ketika kita menjelaskan tentang Trinitas seperti itu, mereka justru mengurangi jumlah Tuhan gitu loh. Jadi ini kan aneh ya. Jadi awalnya mereka itu mengatakan bahwa itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat gitu. Lalu kemudian ketika kita jelasin, mereka kemudian bilang bahwa Yesus itu sama dengan Bapa gitu. Berarti kan Tuhannya tinggal 2 itu, yaitu tinggal Yesus, 2. Iya, Yesus yang Bapa dengan Roh Kudus gitu. Roh Kudus. Gitu. Iya, tinggal 2. Lalu kemudian ketika kita kejar lagi tinggal ujungnya 1. Jadi oneness. Ujungnya jadi oneness sebenarnya, Bang Benar. Iya, lalu kemudian tinggal 1. Jadi dia bilang gini, Trinitas itu sama seperti Bang Baksin, 1 pribadi, punya perkataan, punya roh gitu. Ya, artinya kalau pakai logika itu kan berarti apa? Firman itu nggak sepenuhnya Bang Baksin, tapi hanya unsur dari Bang Baksin. Perkataan itu bukan sepenuhnya Bang Baksin, tetapi hanya unsur dari Bang Baksin. Pribadinya jadi tinggal 1. Artinya kalau dikejar terus, lalu kemudian itu Tuhannya dikurangi, tinggal 1 gitu loh. Ini kan. Iya, itu jadinya itu modalisme itu. Beda praxeas itu, oneness itu jatuhnya. Iya, ujung-ujungnya kan gitu. Tapi nggak mau ngaku juga mereka. Nggak mau jujur juga. Lalu kemudian gini Bang, jadi kembali ke topik gitu ya. Nah, ketika kita kejar-kejar gitu terus, apa kita menista gitu? Kan sebenarnya kan enggak. Kita justru menguji pemahaman dia tentang Trinitas. Lalu kemudian dia mungkin dapat ilmu dari mana gitu ya, bahwa Trinitas itu sama seperti manusia yang punya roh, jiwa dan perkataan gitu, atau tubuh, perkataan dan roh gitu. Jadi dia dapat ilmu itu dari mana? Mungkin ini tipe Pak Bambang Nursena ya. Ini
terkenal tipe Pak Bambang Nursena. Lalu dia pakai untuk menjelaskan Trinitas kepada Muslim. Lalu kita kejar gitu. Artinya Tuhan kamu tinggal satu dong. Hanya ada Yahweh yang punya firman dan punya roh. Yesus pernah di dalam diri Yahweh, lalu kemudian pernah nggak jadi God gitu. Karena masih di dalam diri Yahweh, belum keluar gitu. Belum bisa duduk bersebelahan gitu. Lalu kemudian kadang-kadang dia marah gitu ya. Lalu kemudian dia kejang-kejang, lalu kasih komen-komen yang aneh-aneh gitu. Kamu bodoh, kamu ini kan gitu kan. Nah, maksudnya kita gini kan, sebenarnya jadi ketika pemahaman yang seperti itu kita tanya, lalu kemudian dia jawab bagus gitu ya. Lalu kemudian dia cross check dengan pemahaman yang ortodoks gitu ya. Maksudnya ortodoks tuh yang umum gitu, yang mainstream gitu ya. Maka dia harusnya kan justru dapat pelajaran ketika kita menyampaikan itu ya, bukan kita menista, tapi dia menjadi lebih tahu gitu bahwa ternyata model Trinitas seperti sana itu justru membuat Yesus tuh pernah nggak menjadi God, hanya menjadi God pada saat Yesus tuh udah keluar dari dalam diri Yahweh. Artinya Trinitas model amuba kan gitu loh kan. Jadi Bang Basin itu awalnya satu, lalu perkataannya Bang Baksin itu menjadi keluar dari Bang Baksin menjadi Bang Baksin kedua, duduk bersebelahan dengan Bang Baksin. Lalu rohnya Bang Baksin itu juga keluar dari Bang Baksin. Jadi 3 orang tuh yang sekarang jadi miminnya channel ini kan gitu. Ini kan sejatinya itu asal usul Trinitas itu kan kalau dengan dipahami seperti itu jadi berbahaya gitu. Karena yang ortodoks itu kan gini Bang, jadi walaupun Yesus itu adalah diperanakan, tetapi telah ada sejak dahulu gitu. Jadi 3 itu udah ada sejak dahulu, tanpa awal, tanpa akhir. Jadi seluruhnya itu, ketiganya itu Alpha dan Omega, artinya 3 itu ada dulu gitu. Tetapi dia bilang, Trinitas itu seperti Bang Baksin yang punya tubuh, perkataan, dan roh. Artinya Yesus tuh pernah tidak menjadi God, dan itu pemahaman Arius. Kita justru membenarkan jangan imani Arius lagi, karena memang telah dibidatkan, dia malah justru marah ke kita. Ini kan masalah kan Bang Baksin? Betul. Sebenarnya antara Arius ya, Unitarian, dengan Triteos subordinat, dengan Trinitas itu beda-beda tipis. Arius itu jelas, cuma ada satu yang oknum kedua, ketiga tidak dianggap Tuhan, titik subordinat karena. Tapi kalau yang Triteos, oknum kedua dan ketiga meskipun subordinat itu dianggap Tuhan. Sedangkan kalau Trinitarian, oknum kedua dan ketiga tetap dianggap Tuhan, tapi setara, homoousios. Bedanya tipis-tipis sebenarnya di antara mereka itu sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara Trinitas juga kan nggak sola scriptura. Dasar eksegesis dasarnya kan di simbolum Athanasius kan sebenarnya. Nggak bakal bisa. Anda debat sola scriptura, yang ada mereka marah pasti itu. Karena memang nggak sola scriptura itu memang. Kalau dengan RT2 mereka langsung mengakui itu. Itu nggak sola scriptura. Tapi kalau RT16 ya lain cerita. Mereka nggak tahu, nggak paham sejarah, menang otot-ototan aja. Jadi nggak bakal ketemu kalau debat sama RT16. Jadi maksudnya jadi gini ya Bang. Jadi saya itu harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan penistaan gitu. Supaya ketika saya menyampaikan sesuatu jangan jatuh jadi penistaan. Lalu para pendengar juga harus tahu maksud dari penistaan gitu. Supaya dia tidak terburu-buru menuduh saya itu sebagai penista. Dan kemudian kita jadi lebih mudah mengidentifikasi, melokalisir ini menista, ini enggak gitu. Sehingga seperti kasusnya anak Batak ini bisa lebih dipahami gitu. Nah, sama seperti ini ya Bang ya. Jadi anak Batak itu kan fobia gua ya. Jadi apa-apa tentang gua itu dia cocok-cocokkan dengan imannya dia gitu. Nah, sebenarnya kan dia agak maju dikit aja gitu ya.
maju dikit. Nah, di goa itu apa sih yang disampaikan gitu? Apakah yang disampaikan itu adalah sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang seperti ajaran setan atau tidak gitu? Nah, kalau tidak kan berarti dia punya kesempatan untuk refleksi gitu, bahwa Tuhan tuh tidak takut pada apapun, tidak fobia goa, sehingga kemudian Tuhan tuh nggak berani masuk ke goa kan gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kan Muslim itu kan ketika membaca Quran itu kan eh, ta'awud ya bang. Jadi apa namanya mengucapkan kalimat minta perlindungan dari Allah dari godaan setan, sehingga Al-Quran itu nggak boleh kamu cocokkan dengan pemahaman kamu gitu, bahwa Al-Quran itu seperti yang kamu tuduhkan gitu. Karena kalau kamu nggak bisa membuktikan itu, kamu masuk kategori penistaan gitu bang, maksudnya bang. Lanjut bang. Sebenarnya kalau dia nganggap masalah goa, berarti dia memang buta kitabnya sendiri. Karena di PLL ya pun ketemu Tuhan saat dia di dalam gua. Terus dia mau bilang bahwa Hasyim itu adalah setan. Memang otak anak bata itu sekelas itu warung kopi atau tambal ban memang. Jadi Iya. dia sebelum ngomong itu dia nggak lihat dulu di kitabnya. Jadi kalau dia lihat kitabnya Ailia, Daud itu semuanya ketemu sama Tuhan di dalam goa. Nah itu yang saya bilang dari dulu memang bego mana Batak ini. Makanya blunder terus dia. Karena nggak pernah mempelajari kitabnya dulu. Dia teriak-teriak aja tanpa pernah belajar kitabnya dulu. Ya makasih. Iya, jadi gitu Bang Ben. Jadi waktu aku ketemu dengan dia, ya tidak live ya. Waktu itu bisa santai ya. Saya berpikir logikanya ya gitu dia. Jadi dia nggak terlalu tahu apa yang ada di dalam Bible-nya, sehingga kemudian dia langsung tuduh aja gitu ya, bahwa kalau di goa itu ada itunya gitu ya. Terus kemudian dia pakai kacamatanya dia untuk menyalahkan orang lain, atau dia pakai kacamata Bible untuk menyalahkan Quran gitu kan, sebenarnya nggak bisa ya. Mereka juga kan selalu bilang jangan pergunakan sudut pandang Islam dalam menjelaskan kekristenan gitu. Itu saya setuju gitu. Oleh karena itu ketika kita cerita kepada teman-teman Kristen tuh, kita usahakan buka Bible, karena Bible itulah yang dipercaya oleh mereka. Kalau misalnya saya jelaskan tentang ketuhanan kenabian Nabi Isa gitu dari Al-Qur'an gitu, sampai kayak apapun itu kan nggak akan mereka percaya, karena mereka nggak percaya Quran. Maka kita pakai kitab yang mereka percayai gitu, supaya mereka mengerti. Cuman kadang-kadang kalau udah dibandingin itu, lalu kemudian telak, dia bilang pelajari kitabmu, jangan urusi kami gitu. Padahal sejatinya kalau tidak ada pembandingan seperti itu, dia nggak terlalu tahu apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan dia. Tanpa pembandingan tuh enteng-enteng aja, karena dia nggak percaya atas apa yang ada di Quran itu gitu. Maka benar orang Muslim yang menggunakan kitab yang mereka percayai untuk memukul mereka gitu loh. Sejatinya gitu. Tapi memang saya lagi ya, jadi teman Bang Anak Bata itu ya, itu kalau menurut aku tipikal umum ya, bukan orang yang sangat luar biasa gitu. Cuman saya suka gaya bicaranya memang. Jadi kalau aku ngomong sama dia, aku di Jogja ya, serasa kayak di Medan gitu loh, kayak pulang kampung gitu loh. Minim literasi itu orang, tapi orang minim literasi itu anak Batak itu. Ya, sebenarnya tidak ada yang spesial sih kalau saya rasa dari seorang Rudi Simamora ini ya. Tapi ya itu ya, mungkin karena banyak dibahas, akhirnya ya menjadi viral. Bahkan dia dibumbui ya dari pihak saudara-saudara seimannya sendiri dengan ya cerita-cerita yang aneh-aneh menurut saya, yang tidak masuk dalam hal analisa logika. Ya, jadi seperti itu. Ya, Pak, sebentar saya mau ini dulu ke, nah ini masuk lagi ada Ustadz Unggul. Tadi Ustadz Unggul nggak tempat menyampaikan ini. Apa perkembangan terakhir yang didengarkan di live-nya Ko Julius tadi terkait dengan Rudi Simamora ini atau anak Batak tadi? Ya, sekali lagi ya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga di live chat. Salam. Ini agak kecil ya. Alberto, Bang Basin, Bang Bayu, Abangku Bonar, Dua Sisi, Ben Abraham, Bang Ucok ya. Jadi tadi Suaranya yang kecil atau saya yang Emang kurang agak kecil? besar? Agak kecil suara Ustadz Unggul. Kalau sekarang gimana? Masih kecil? Nah, ini lumayan. Iya, tadi sudah dibahas ya di tempatnya HMC, ada Bang Ucok pula di sana. Jadi pada intinya kita bicara panjang lebar, tiba-tiba kita dipecut oleh Bang Ucok ya. Karena si anak bata ini menyampaikannya via Bang Julius. Inti cerita, Bang Ucok bilang ketika anak ini menghujat, dia tidak pakai perantara. Sementara permohonan maafnya via Bang Julius. Nah, tersentaklah kami semua benar ya. Karena pada dasarnya inti dari penyampaian via Julius, ada saya, ada Bang Musa, ada Bang Hen Bancai awal-awalnya, kemudian nanti masuklah Bang Ucok. Kami itu intinya ya sudah kalau memang mau memaafkan, walaupun kita juga peringatkan selain anak bata ini kafir juga memiliki kriteria 3 indikator atau syarat-syarat orang munafik, orang disebut munafik, yaitu ketika berkata dia berdusta, ini kan banyak sering dilakukan ya. Kemudian ketika berjanji dia ingkar, ini juga kita punya bukti banyak. Dan yang terakhir ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah itu intinya seperti itulah. Tetapi kita dengan ketulusan hati, ya sudah tinggal bagaimana dilihatnya. Tapi kembali saya setuju sama Bang Ucok. Intinya harus yang bersangkutan. Jangan sampai nanti, dia kan ini luar biasa ini. Dia punya kelebihan yaitu memelintir apapun ceritanya, itu selalu dipelintir sama dia. Berdebat dengan siapapun pasti pelintir. Nah contohnya ya yang paling kejam itu adalah ketika dia tidak mampu lagi berdebat, lalu dia sebutlah, ini siapa ini yang ngomong ini? Keledai liar ini. Akhirnya ujung-ujungnya cuma mau kabur. Dan memang kalau saya lihat hujatan-hujatannya juga kan sungguh luar biasa. Jadi pada intinya tadi juga kita menyampaikan semua bahwasanya janganlah mencari makan dengan cara menghujat Islam dibayar donatur. Bukankah agamamu mengajarkan? Lihatlah burung-burung yang tidak menanam diberi makan. Lihatlah bunga bakung yang tidak merajut. Bahkan jubah Solomo pun tidak seindah dia gitu. Intinya begitulah, Bang. Tapi dari Bang Ucok itu kita kembali setuju bahwasanya harus terucap langsung dari dia. Sebab kata Bang Ucok, ketika menghujat dia tidak pakai perantara. Gitu Bang Basin, standby lagi. Oke, terima kasih Ustadz Unggul atas informasinya. Iya, sebenarnya tadi kan ada juga anak Batak naik di sini, tapi ya itulah. Sebenarnya saya kan minta klarifikasi aja, ya. Entah itu kalau dia memang ada permohonan maaf atau tidak, saya tidak masuk ke ranah itu. Cuman ingin masuk ke ranah klarifikasi tentang analisa antara saya dan Domba Suci. Yang mana Domba Suci kan analisanya bahwa channelnya itu dihack gitu kan, dan video-videonya dihapus. Kan aneh, menurut saya lucu. Yang hack itu kan intinya dia ingin menguasai. Setelah dikuasai kok malah dihapus. Itu kan aneh menurut saya. Nah, saya ingin mempertanyakan itu. Kalau seandainya memang dihack, berarti saya yang salah dalam menganalisa. Kenapa bisa itu dihack? Dan apa alasan bisa video itu dihapus? Begitu. Itu aja sih menurut saya. Nah, kita lanjut ke Bang Ucok ini. Bagaimana Bang Ucok lanjutannya itu, Bang Ucok? Bang Ucok yang lebih paham kayaknya ini apa tentang permohonan maaf via WA ya ke Paul Julius ya. Iya. Walaupun sebentar Bang Ucok, walaupun tadi sempat miss ya, saya sempat lihat di live chat dikira saya ini namanya mengobral identitas anak Batak. Tidak, saya intinya itu mengklarifikasi analisa dari Domba Kecil begitu. Silakan Bang Ucok.
Iya, 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 iya. Ya memang sih Bang Basin tadi bongkar habis ya kan. Ya wajar dia kejang-kejang itu. Wajar itu kejang-kejang. Karena aduh, memang aku lihat wah lengkap sekali data Bang Basin, segalanya ditampilin. Ya, ya panas lah dia. Tapi kayaknya dia nggak akan berani keluar saat ini. Mungkin besok dia baru keluar itu mungkin. Ya, jadi ya kalau saya sih tetap aja kalau memang dia minta maaf ya kita kan eh, dianjurkan ya untuk saling memaafkan gitu ya. Ya nggak ada masalah, tapi jangan diperbuat lagi. Dia ini yang kedua kali ya delete channel dia. Yang ini asli dia delete langsung karena memang fatal itu yang dia buat itu fatal ya. Makanya yang kelihatan ya, yang mungkin ngomong, yang nggak ngomong itu sudah saya yakin ada yang udah ngelaporkan itu. Bukan ini, karena kalau enggak dia nggak akan berani buat gitu. Begitu mungkin ada yang ngelapor, ada bocoran, di delete-nya gitu. Nah itu, ya itu indikasi lah kalau saya ya. Ini hasil analisis saja, pemantauan lah istilahnya, ini apa namanya, pengamatan gitu ya. Kalau apa ya, yang analisisnya siapa ini, ini yang nggak ada otak, ini nggak ada ilmu. Dia hanya coba ambil kesempatan anak Batak itu pamornya untuk bisa ke channel baru. Dia kan baru buat channel itu. Ya itu hanya orang-orang yang mungkin juga mau coba cara ini ya. Gitu cara si anak Batak ini. Emang cepat dia berapa hari bikin channel langsung rame ya. Kan namanya menghujat ya. Jelas kok dibilang orang-orang si Jong dulu kan ada itu di videonya. Kalau mau rame, kalau mau cair, ya hujat Islam. Itu dibilangnya itu. Nah itu yang di channelnya si Jong dulu ya Bang Basin ya, yang kita reaksi itu udah lama kan. Nah ini yang mau ditirunya. Jadi analisis ini analisis katro itu. Yang jelas si anak Batak aku yakin, hakul yakin di delete. Kenapa? Itu sudah barbut semua. Ya hampir 80% video itu kan menghujat ya. Jelas itu memang ya melanggar hukum lah. Makanya dia sadar diri dan di delete-nya. Ya kalau begitu, keluar kau ke publik lah sampaikan minta maaf. Jangan kau cukup delete itu, udah slow kau gitu. Iya, jujur saja. Nah identitasnya juga memang, udah pada tahu. Nih, makanya kau nggak bisa kemana-mana le. Nggak bisa ngumpet lagi dia Bang ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tinggal kalau proses gitu aja. Iya. Jangan begitulah. Kalau mau kaya cepat, ya jangan begitulah caranya. Ya. Jangan begitu. Coba yang santun aja. Wah, ya santun memang ya awalnya ente nggak laku, tapi lama-lama lakunya itu lakukan penginjilan dengan benar lah. Soalnya ente nih, anak Batak ini, kalau dari riwayatnya kan dia mantan sekolah Alkitab yang gagal gitu kan. Saya nggak tahu benar apa tidaknya itu. Drop out itu katanya di STT. Iya. Jadi ya kan berarti basic dia secara ini memang ada ya penginjil itu kan masih basic. Toh dia juga masih melayani, berarti masih walaupun nggak di level, paling tidak dia mungkin bisa di level situ ya. Mungkin paling tidak, sehingga ya di sana kan masih cairnya perpuluhan kalau begitu ditekuni saja itu ya. Nah, terus kalau mau kurang paham tentang apa itu Trinitas, ini ada Bang Bonar, pakar Trinitas ya, yang jelas-jelas ini sangat apa ya, sangat kredibel kalau saya bilang. Dari dulu saya mengikuti bahasan Bang Bonar bersama dengan Jody, bersama dengan Pras Donald, bersama dengan siapa, banyak udah semua tokoh-tokoh ini Trinitas sudah habis, yang ujung-ujungnya Wanes, paling tidak unitarian ya gitu kan. Ya itu sih. Ini si anak Batak ini, kalau supaya kau betul-betul tahu siapa yang kau sembah itu, wah ini tadi nih, coba direview ulang ini yang disampaikan oleh Bang Bonar ya. Jadi kembali lagi ya, buat anak Batak lah ya, gentleman sikit ya. Ya kau keluar aja dari sarangmu, nggak keluar pun kau udah terlacak ya, udah terlacak. Bahkan koordinat dan titiknya di mana kau berada udah terpantau nih, terikuti kok.
Udah kelihatan kemana kau pergi pun, jalan aja kau kelihatan. Ya, jadi daripada kau nggak bisa tidur terus menerus, keluar kau, datang kau sini ngomong. Ya, dari saya itu aja, Bang Basin ya, Habib ya. Terima kasih atas waktunya. Dan masih ada Susu di sini, ada Bang Bonar, supaya dikasih kita ajaran kasih yang sebenarnya ini. Lanjut Bang Bonar. Sedikit Bang Basin. Ya, silakan. Bang Uco ini ada aja. Jadi itu ada di live chat itu ada Bang Sima Garuda ya. Dia bilang gini, sobat Protestan, berbagai denom yang bijaksana, sudahilah bahas agama Islam di publik. Karena tidak ada gunanya, sebab Tuhan yang kita sembah berbeda dengan Tuhan yang disembah Muhammad bin Abdullah serta umatnya gitu. Saya kira itu satu poin penting yang harus dipahami oleh Bang Sima serta teman-teman Kristen ya. Tapi jangan berhenti hanya di situ gitu loh. Coba gali lagi gitu loh, apakah Tuhan kita sesama Kristen itu sama nggak sih gitu. Ada yang bilang bahwa Yesus itu Bapa gitu. Ada yang bilang bahwa Yesus itu bukan pribadi kedua, Bapa sama Yesus itu berbeda gitu. Ada yang bilang bahwa Yesus itu ciptaan yang kemudian diberi kuasa untuk mencipta gitu. Jadi itu kan berbeda-beda. Jadi kalau udah tahu itu berbeda, itu bagus ya. Tetapi sambil ingat bahwa hanya ada satu Tuhan di dunia ini, tidak ada banyak gitu. Nah, maka kemudian cari tahu lebih dalam supaya Bang Sima Garuda itu dapat menemukan gitu. Apakah Tuhannya Kristen tuh sama nggak sih? Apakah orang Yahudi itu mau disamakan Tuhannya dengan Tuhan orang Kristen? Apakah Tuhannya Yesus tuh sama nggak dengan Tuhannya yang Trinitarian gitu? Itu kan harus diperdalam lebih jauh gitu, supaya Bang Sima Garuda itu lebih dalam ilmunya gitu. Itu kan bagus ya. Artinya komennya dia ini adalah satu langkah maju yang kemudian harus digali lebih lanjut gitu. Yang kedua gini Bang, jadi di Anak Bata itu kan ada pernah dia buat begini ya, bahwa dia judulnya itu kalau nggak salah itu ya, maafkan aku jika menyakiti demi keselamatanmu gitu. Itu kan keren banget tuh ya, maafkan aku jika menyakiti demi keselamatanmu gitu. Itu satu poin bagus juga, sama seperti Bang Sima tadi gitu. Nah, tapi jangan hanya berhenti di situ gitu. Coba tanya ke Yesus gitu, bagaimana sih jalan selamat gitu. Apakah jalan selamat yang diajarkan Yesus itu sama dengan jalan selamat yang diimani oleh Bang Anak Bata itu gitu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, jika saya itu setia pada hukum terutama seperti yang diajarkan oleh Yesus, saya setia pada ajaran Yesus, apakah saya akan selamat menurut iman Kristen gitu? Kalau nggak selamat berarti ada sesuatu yang miss nih. Ada sesuatu yang agak gimana gitu antara keimanannya Bang Anak Bata dengan hukum terutama, pelajari lebih lanjut. Lalu kemudian Bang Anak Bata itu kalau misalnya putus sekolah STT itu bisa aja belajar lagi tentang soteriologi ya. Bagaimana perdebatan antara teman-teman reform itu ya tentang soteriologinya, yaitu supralapsarian, yang mengimani bahwa Tuhan itu telah menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga sebelum penciptaan, sebelum ada perlakuan, sebelum ada hukum, sebelum ada perbuatan baik dan perbuatan jahat, sebelum ada manusia, itu telah ditentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Istilahnya ada predestinasi ya, double. Nah, kalau Anak Bata itu memahami itu, maka dia bisa bertanya gitu, jangan-jangan aku bukan orang yang dipredestinasi untuk masuk surga nih, kan gitu. Ini kan dia merasa bahwa dia itu yakin banget masuk surga, padahal di tengah-tengah Kristen itu sendiri ada pandangan yang berbeda-beda bahwa ada predestinasi dari Tuhannya Yesus yang dipercaya oleh iman Kristen, bahwa sebelum penciptaan dunia ini Tuhan tuh telah kemudian
menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang enggak masuk surga. Dan menurut teman-teman aliran seperti Pak Suwente Liau, itu adalah karakter Tuhan yang tidak diajarkan oleh Bible. Itu adalah karakter Tuhan yang super-super jahat gitu. Nah, kalau Bang Anak Batak ini kemudian mengerti itu, artinya dia ilmunya nggak cetek gitu, artinya ilmunya dalam gitu. Maka dia tidak akan membuat kalimat atau judul berita seperti itu, maafkan aku jika menyakiti demi keselamatanmu gitu. Ya enggak gitu loh, karena sebenarnya kali itu enggak pasti masuk surga gitu. Apalagi dengan mengimani penyaliban gitu. Itu kan sejatinya masalah. Bang Anak Batak itu memperkosa orang. Lalu kemudian Tuhan yang harus dibunuh sebagai tebusanmu. Apa iya itu jalan keselamatan? Oleh karena itu, ya jangan cetek gitu. Ilmunya itu jangan cetek, tapi diperdalam gitu. Itu Bang, makasih Bang. Izin bertanya ke Bang Bonar, Bang Basim. Waduh, aku mau diinjilin kayaknya nih. Lanjut Bang. Siap gerak. Abangku, Bang Bonar, Siap waktu Bang. zaman SMA, kan kami ada guru agama Islam, guru agama Katolik, Protestan, dan lain-lain ya. 5 agama lah waktu itu yang resmi negara. Sekolah kami SMA itu, zaman SMA memfasilitasi dengan gurunya masing-masing. Lalu saya bertanya dengan kepolosan, tidak maksud menghina atau menghujat apalagi ya. Karena saya hormati beliau sebagai seorang guru. Saya bertanya berdasarkan perisai Trinitas seperti yang Abang tadi telah jelaskan, saya ikut menyimak. Dengan secara singkat saya tanya, Pak, apakah Tuhan Bapa 3? Oh tidak, Tuhan kami 1. Gitu. Oh berarti pribadinya yang 3 Pak, sebab kan tetap tertulis itu ya, seperti Bang Bonar ceritakan lah, walaupun bahasanya sederhana waktu itu saya katakan. Lalu dia menganalogikan, saya ini seorang guru, saya juga bekerja, yang lain tidak saya sebutkan lah ya. Kemudian saya juga seorang ayah, dia bilang. Nah dia mau tarik analoginya seperti itu. Seolah-olah ada 3, tapi saya ini cuma 1. Dan yang paling penting dia bilang, Tuhan itu misteri. Ketika kamu bisa mendefinisikan seperti yang kamu bilang tadi, yang kurang lebih sama lah dengan Bang Bonar itu ya, walaupun lebih jauh yang Bang Bonar tadi dari definisi dan keilmuannya. Kalau kamu sudah merasa bisa menjelaskan tentang Trinitas yang padahal merupakan misteri, berarti pemahamanmu salah. Karena misteri tidak bisa dijelaskan dengan akal. Nah, pertanyaanku, bagaimana orang yang dikunci akalnya dengan jawaban Tuhan atau Trinitas itu misteri? Mohon pencerahannya Abangku Bonar, standby. Iya, jadi kalau kita dengar pengajaran Pak Profesor Joas ya, beliau bilang bahwa ketika menjelaskan Trinitas, hal terpenting yang harus diingat adalah misterius gitu. Jadi itu yang pertama malahan. Jadi yang pertama itu adalah ada aspek misteri di dalam Trinitas gitu. Tetapi kadang-kadang ya itu maju kena, mundur kena gitu. Di awal mereka bilang itu misteri, tapi mereka berusaha menjelaskan gitu. Berusaha menjelaskan, bahkan mereka sampai pada titik final bahwa itu Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat gitu. Bahkan mereka mampu membuat dikotomi antara pribadi dengan hakikat, sehingga Ulangan 64 itu sama Pak Deki itu justru menjadi dalil kuat untuk Trinitas. Padahal kan kalimatnya dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kan udah jelas gitu. Tetapi dengan ilmunya itu mampu dibuat menjadi dalil Trinitas. Justru bukan dalil Unitarian, karena Tuhan tuh kemudian menjadi ada dikotominya pribadi dan hakikatnya gitu. Sebelumnya itu nggak dikenal dikotomi itu. Tuhan tuh ya 1 pribadinya, 1 hakikatnya gitu. Lalu kemudian supaya bisa jadi 3, maka dimunculkan ide ada pribadi dan ada hakikat. Dan kalimat itu kadang-kadang dipakai bertukaran ya. Jadi kadang-kadang
ketika mereka menyebut Allah itu sebagai Bapa, kadang-kadang Allah itu sebagai hakikat gitu. Jadi itu supaya misterinya itu seperti itu gitu. Jadi mereka kadang-kadang lompat. Lalu kemudian ketika kita menjelaskan itu dengan kalimat Jepang jelas dan gampang gitu ya, Jepang jelas dan gampang, maka mereka bilang gitu bahwa kamu itu lebih dari Tuhan karena kamu mampu menjelaskan Tuhan, dan yang kamu jelaskan itu bukan Tuhan gitu loh. Nah ini juga prinsip misteri. Jadi ketika udah jelas harus dikembalikan lagi ke sisi misteri. Nah ketika misterinya udah kebanyakan harus maju sedikit diperjelas, tapi jangan sampai sangat jelas, karena kalau udah sangat jelas itu tertangkap basah politeis. Jadi koridor kiri adalah misteri, koridor kanan adalah misteri, sehingga itu harus lompat-lompat gitu loh Bang. Kan gitu. Lalu kemudian yang berikutnya contoh populer ya. Jadi Tuhan tuh tidak tiga gitu. Jadi sama seperti Ustadz Unggul ya, kalau di rumah itu sebagai bapak, lalu di kantor tuh sebagai pegawai, lalu kemudian kalau di lingkungan itu sebagai kader relawan gitu kan, itu satu pribadi, tiga peran gitu. Nah itu sebenarnya dia udah menyalahi Trinitas yang ortodok, dan itu sejatinya bidat karena itu Sabelian. Jadi pribadinya satu, lalu kemudian perannya tiga. Sementara kalau yang ortodok itu maksudnya yang default, yang mainstream, pribadinya yang tiga, perannya bisa banyak banget gitu kan. Jadi itu udah dikategorikan sebagai bidat, tetapi itu tetap dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan Trinitas ketika sudah tertangkap bahasa politeis. Mereka mengurangi jumlah Tuhan, Pak Unggul. Jadi kadang-kadang itu sungguh ironis ya, mereka tiga dulu, lalu kemudian ketika kita jelaskan jadi satu gitu loh. Jadi 2, 1 gitu loh. Jadi mereka mengurangi jumlah Tuhan gitu. Itu Ustaz. Siap, terima kasih pencerahannya Bang Kubonar. Jadi boleh kalau nambahin tadi itu jelimet, ruwet, lalu ujung-ujungnya misteri, maju kena, mundur kena. Alhamdulillah, umat Islam ketika ditanya tentang konsep ketuhanan, cukup dengan 4 ayat di surat Al-Ikhlas. Terima kasih Bang Basin, standby. Iya, sebenarnya menarik ketika dia menganalogikan seperti yang dianalogikan lagi tadi, ketika di rumah sebagai bapak, di sekolah sebagai pegawai dan sebagainya, itu mengencingi dogma Trinitas dia sendiri, karena itu jatuhnya sudah bukan lagi Trinitas sebenarnya, itu prakseas, Sabelian, itu modalisme itu. Makanya ini jangan-jangan ini guru agamanya juga nggak paham gitu loh, jangan-jangan bagaimana mungkin dogma Trinitas menggunakan sebuah analogi seperti itu. Tapi itu tadi yang katanya Bang Bonar bilang, karena kebingungan mereka agar mereka tidak tertangkap sebagai triteos, akhirnya mereka sering lompat ke area oneness. Padahal itu sangat membahayakan kalau orang yang paham tentang dogma teologi. Dia gampang itu disekak gitu, udah langsung mati kutu itu. Trinitas ini yang paling nggak jelas di antara empat dogma fundamental ketuhanan. Trinitas itu yang paling nggak jelas. Makanya mereka terus kasih semuanya itu misteri. Kalau nggak misteri bukan Trinitas. Nah itu cara melarikan dirinya, ujung-ujungnya pasti pakai kata misteri. Ya, makasih. Jadi ada itu Bang, jadi sebuah aliran ya, aliran, saya lupa bahannya ya. Dia menyebut gini bahwa itu namanya teologi spekulatif ya. Teologi spekulatif maksudnya menduga-duga terlalu spekulatif gitu. Lalu kemudian nanti di sisi lain, koridor yang di sisi sananya, dia berhenti ketika mulai Jepang, dan kemudian Jepang itu masuk jelas dan gampang ya, balik ke misterius gitu. Jadi antara misterius ya sama spekulatif itu kakak adik gitu loh. Jadi ketika umpamanya udah mulai Jepang jelas dan gampang, supaya misterius tuh ya spekulatif itu. Jadi bilang sana bilang sini tembak gitu ya, supaya tidak tertangkap basah jadi politeis. Tapi sejatinya itu kan Yesus tuh kan fully God, Bapa itu juga kan fully God, Roh Kudus tuh kan juga fully God gitu. Sehingga itu sejatinya adalah poli, oknum, teis gitu. Gampangnya
politeis gitu. Tetapi teman-teman Kristen selalu bilang seperti Pak Deki, Anda strawman dengan mengatakan bahwa kami mengimani tiga Allah gitu. Nah, ketika dia menyebut tiga Allah, Allahnya di situ itu bukan pribadi tapi hakikat. Jadi memang Muslim tuh nggak pernah bilang bahwa hakikatnya itu ada tiga. Hakikatnya satu, yaitu sama-sama Tuhan. Pribadinya tiga. Cuman kadang-kadang ketika kita udah menjelaskan dengan mudah dan gampang ya, lalu kemudian dia membalas kita dengan mengatakan bahwa kamu itu strawman, kamu itu menyampaikan sesuatu yang tidak diimani oleh Kristen, yaitu apa? Seolah-olah Kristen itu mengimani tiga Allah gitu. Nah, kata Allah di situ itu bukan pribadi, tapi hakikat. Tapi kalau jadi pribadi itu betul, jadi tiga pribadi Allah itu betul, tapi tiga hakikat Allah tidak gitu. Jadi satu kata itu kadang-kadang dimaknai secara berbeda. Jadi tidak seperti matematika ya, kalau X sama dengan 1, maka di tempat-tempat lain itu X-nya tetap 1 gitu ya. Tetapi kalau terjadi 1, kalau X-nya sama dengan 1, maka di tempat lain tuh X-nya itu bisa jadi 2, X-nya bisa jadi 3. Jadi dia ngambang gitu loh. Jadi murid itu ya bingung gitu, mana yang benar gitu. Katanya X sama dengan 1, kok di tempat lain jadi 2 gitu. Jadi ketika mereka, Pak Antonius dia sering ya, Allah itu Esa gitu. Yang dimaksud Esa itu bukan pribadinya tapi hakikatnya. Lalu Pak Deki Ngades tuh, kami tidak pernah mengimani tiga Allah. Nah, Allah itu dimaksudnya hakikat gitu loh. Memang Muslim tidak pernah mengatakan bahwa ada tiga hakikat gitu. Walaupun sejatinya ya ada, paling tidak ada 2 hakikat loh Bang sebenarnya itu. Yang pertama, Yesus tuh God man ya. 100% Tuhan, 100% manusia. Hakikatnya kan God man. Sementara Yahweh. Kalau di logo saya sedikit Bang. Kalau di logo saya 0% Tuhan, 100% manusia. Lanjut Bang, standby. Iya. Jadi kan Yesus itu kan God man ya. Jadi sejak inkarnasi itu, sejak turun ke bumi, bagian dari manusianya itu ditambahkan ke Tuhan sehingga dia jadi God man. Sementara Yahweh itu bukan God man, Roh Kudus juga bukan God man. Artinya hakikatnya itu berbeda sejatinya. Sehingga kalau misalnya Muslim mengatakan hakikatnya berbeda, hakikatnya 2, itu benar juga karena memang mereka mengimani bahwa Yesus itu adalah God man. Yang kedua kan kalau di Bible itu kan disebut bahwa Yahweh itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan kemudian tidak ada yang pernah melihat dia. Itu kan hakikat dari Yahweh ya. Nah, sementara Yesus itu kan bisa dihampiri gitu loh. Ya, bisa dihampiri, bisa dilihat gitu. Artinya apa? Hakikatnya ini berbeda sehingga ketika Pak Dr. Deki bilang, kamu strawman mengatakan bahwa kami Kristen menyembah tiga Allah dalam artian hakikat. Iya, betul gitu. Sebelum inkarnasi. Tetapi pada saat setelah inkarnasi, hakikatnya itu berbeda sejatinya. Sehingga itu betul-betul politeis gitu. Cuman karena politeis itu dianggap jelek, maka itu maka itu kemudian dibuat jadi sesuatu yang memalukan. Kalau saya dulu kan, emangnya jadi masalah bagi lu kalau Tuhan saya 3. Saya Tuhannya 3 tapi selamat, kamu Tuhannya 1. Tapi nggak selamat untuk apa? Mending 3 mati 1 masih ada 2 kan gitu, nggak enak kan? Dulu gitu. Tuhan cadangan. Kan mentok-mentoknya gitu dulu saya Bang waktu diskusi itu ya, karena memang Yesus itu kan pernah mati, lalu dibangkitkan oleh oknum yang lain gitu, dan saya selamat gitu. Jadi apa urusanmu gitu? Kalau saya punya 3 lalu selamat, itu lebih baik daripada 1 nggak selamat gitu. Padahal sebenarnya tetap salah ya. Mohon maaf ya, itu cuma cerita lama saja. Lanjut. Satu lagi Bang, dalam konsep mengenai roh, pemahaman saya agak sulit kadang kalau menyebut Kristennya secara umum kan tentunya berbeda-beda seperti yang dijelaskan oleh Bang Bonar dan Bang Bene Abraham. Jadi pertanyaan saya, Yesus itu di dalam casingnya atau jasadnya itu roh Allah
apakah Yesus sendiri maksudnya badannya tidak punya roh? Artinya hanya sekedar casing yang diisi oleh roh Allah. Yesus punya roh nggak sendiri? Kalau punya berarti ada dua roh di dalam casing tersebut, jasad tersebut. Mohon pencerahannya Bang Bonar standby. Iya, jadi kalau menurut konsep kesatuan hipostatik ya, jadi Yesus itu adalah God man ya, 100% manusia, berarti persis seperti saya, seperti Bang Ustadz Unggul juga, jadi punya daging bisa dicubit gitu, lalu kemudian punya darah itu biasanya dianggap sebagai nyawa, lalu kemudian punya roh yang menghidupkan. Jadi kalau roh itu diambil kan kita mati ya, jadi roh itu menghidupkan, nyawa itu adalah darah lalu dagingnya. Jadi Yesus itu sama persis seperti saya, kecuali dosa ya, kecuali dosa. Jadi saya itu tempat dosa, Yesus itu tidak berdosa, tetapi 100% manusia persis seperti saya gitu, sehingga kemudian rohnya ada, roh manusianya. Lalu ditambah dengan 100% Tuhan, berarti rohnya itu ada dua kan gitu. Nah kalau nggak ada rohnya, itu berarti apa? Itu berarti bukan 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Jadi sejatinya harus diyakini bahwa rohnya itu ada dua. Itu pandangan hipostatik union ya. Pandangan lain menyebut begini, bahwa Yesus itu sebenarnya cuma daging ya. Jadi sama seperti motor Honda Pitung 70 itu ya. Bodinya itu Pitung gitu loh. Tapi mesinnya itu Supra gitu loh. Jadi dagingnya tahun itu berapa Bang? Honda Pitung? Pitung 70. Oh, Honda Pitung 70. Itu tahun segitu Bang Basin masih jadi air. Lanjut Bang. Iya. Jadi sama seperti motor Pitung itu, tapi mesinnya itu Supra gitu. Itu kan lebih kencang ya. Beda sama Pitung yang masih orisinil gitu. Jadi itu 100% Pitung, 100% Supra gitu. Nah, jadi tetapi itu juga bermasalah ya, karena Yesus itu menjadi apa? Yesus itu menjadi hanya daging, darah tanpa roh gitu. Rohnya itu adalah roh Tuhan gitu. Itu sejatinya bermasalah, jadi melanggar apa namanya konsili-konsili ya, artinya roh manusia itu diserap dan jadi hilang, diganti menjadi roh Tuhan, itu nggak boleh gitu. Harusnya yang benar ya, yang maksudnya yang benar itu maksudnya yang ortodok ya, yang mainstream. Yesus tuh sama seperti Ustadz Unggul, 100% manusia, bedanya hanya tidak berdosa dan 100% Tuhan gitu. Sehingga kemudian pada saat Ustadz Unggul itu tahu sekaligus tidak tahu gitu loh. Karena apa? Karena manusianya nggak tahu, lalu kemudian Tuhannya tahu gitu loh. Jadi ini juga masalah hipostatik union itu, bahwa saya tahu tapi tidak tahu. Artinya satu itu sama dengan minus satu. Jadi sejatinya itu kontradiksi. Seutuhnya Tuhan sekaligus juga seutuhnya bukan Tuhan gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya bermasalah, tapi teologi spekulatif itu memang membuat itu misterius lah gitu. Lanjut Bang. Siap, terima kasih Bukan banyak. membuat misterius sebenarnya Bang. Tapi Membuat akal manusia jadi tidak waras, teologi spekulatif itu. iya. Jadi kayak Ayub, kan alasannya ketika oknum kedua itu dijadikan sebagai hipotatis union karena ada roh Elohim ya, roh Tuhan di situ. Lah bukannya Ayub juga di Ayub pasal berapa itu 27:13 apa ya kalau nggak salah. Kan ada juga di dalam itu roh Elohim di dalamnya. Kenapa dia nggak masuk bagian dari hipostatik union? Nah di situ mereka biasanya akan akrobat itu. Padahal sama. Ya itu saya bilang teologi spekulatif ala dogma Trinity itu membuat kita yang waras itu menjadi tidak waras, akhirnya ikut-ikutan jadi tidak waras akhirnya kalau mengikuti cara berpikir mereka. Ya, makasih. Tapi sebenarnya kuncinya gini aja. Jadi pertama kita tanya dulu dia model Trinitas seperti apa. Lalu kemudian kita memahami yang ortodoks gitu loh. Yang benar tuh gini loh, 3 pribadi 1 hakikat gitu. Lalu kemudian kalau dia mulai muter-muter gitu, dia kita kristenkan lagi, artinya kita ortodokskan lagi gitu.
supaya dia memahami yang ortodok, lalu setelah dia jadi Kristen kita bantah lagi gitu loh. Jadi gitu tugasnya para teman-teman Kristen, jadi belajar ya supaya kemudian mampu menjelaskan kekristenan yang ortodok ke dia, supaya dia jadi Kristen beneran, jangan jadi bidat wanes. Nah setelah dia jadi Kristen, lalu kemudian kita bantah lagi dia gitu. Aneh ya. Si malakama jadinya nih, ke kanan kena, ke kiri kena. Itulah indahnya Bang, tapi kalau gini ya Ustadz Unggul ya, jadi bagi orang yang tipe pembelajar seperti Bang Jody itu enak ngomong kayak gitu. Jadi kita maksudnya gitu, kita diskusi ilmu demi ilmu gitu, tidak ada urusannya dengan keimanan gitu. Saya cerita gitu bukan untuk saya imani gitu, tapi untuk ya istilahnya hiburan pengganti jalan-jalan gitu loh. Jadi ilmu untuk ilmu gitu loh. Siap. Jadi Ini kalau kayak Om sekali Jody lagi. itu jujur Om Jody itu. Jadi dia juga tahu misalnya dogma warna ketuhanan yang oneness itu akan kena dengan, dia bilang resiko doktrinnya. Resiko doktrinnya ini. Dia nggak akan bisa ngelak dengan ayat ini. Kalau homoousios atau trinitas resiko doktrinnya ini, kalau triteos resiko doktrinnya ini. Dia jujur karena kerangkanya akademis kalau Om Jody itu, bukan dogma soalnya. Halo. Baca komen. Aneh. Kok pada diam semua ya? Iya, pas kebetulan diam. Lanjut Bang. Memang kadang-kadang saya juga pernah pakai gitu juga. Pemikiran saya itu jadi gak waras karena mengikuti pola pikir orang lain, mengikuti pola pikir kayak doktrin-doktrin tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Bonar Marasi, dan apalagi ditanggapi oleh Pak Unggul Sudrajat dan Pak Ben Abraham. Memang Pak Ben Abraham ini lebih cerdas daripada Muslim lainnya yang ada di dunia debat. Tidak perlu mengikuti pola pikir mereka. Tancap gas, dan terus bisa menyangkal dan menyanggah argumentasi Trinitas, Oneness, Triteos lebih waras ya. Kadang-kadang pikir saya itu gak waras itu aja. Dulunya saya kayak gitu. Sampai pelin-pelan lah itu. Karena itu aja yang harus titik beratkan atau itu adalah kewarasan dan akal. Cuma apa benar saya itu sudah waras dan berakal kalau setelah saya bersyahadat, bertauhid dan permanen Islam? Menurut saya masih ada masalah kejiwaan juga. Saya pernah disebut sakit jiwa pas saya di roomnya Edis, dan ada live chatnya StreamYardnya Edis pada waktu berapa hari yang lalu ya, 10, 11, 12 hari yang lalu ya. Dari tata bicara saya itu dianggapnya sakit jiwa. Sakit jiwa kan biasanya kan gak waras. Dan ya kok tinggal saya aja sendiri ya. Ya, Bang Alberto, mohon izin. Bang Alberto, aku dulu ya pernah disebut tidak waras ya. Waktu aku bilang, Tuhanku 3 tapi aku selamat, kamu mau apa gitu? Mati 1 masih ada 2 gitu. Emangnya gue pikirin gitu. Waktu dulu itu aku dibilang gak waras gitu loh. Jadi pada saat proses pencarian tuh memang banyak dinamikanya, banyak kejadian-kejadian yang kemudian membuat kita itu dianggap gila gitu. Di situ tantangannya Bang, jadi bagaimana caranya supaya status anggapan gila itu tidak membuat kita gila beneran gitu. Maksudnya gini, ketika kita bingung tuh jangan biarkan kebingungan itu tidur bareng kita gitu. Tapi kebingungan itu kita cari terus gitu. Ya, kita menggali sehingga kita tidak lagi berstatus bingung, sehingga mengerti batas kiri dan batas kanannya gitu. Maksudnya titik ekstrem kiri, ekstrem kanannya itu kita ngerti, lalu kemudian oh ternyata gitu ya gitu. Nah itu memang sama seperti saya Bang Alberto ya. Jadi saya juga sering
lihat Bang Alberto ya pindah sana pindah sini ya. Itu memang proses pencariannya kayak gitu tuh Bang. Jadi penuh dinamika dan kalau nggak kuat ya Bang ya. Kalau nggak kuat ya Bang ya itu ya bisa agak-agak gimana gitu Bang ya. Maka kemudian kalau saya disuruh kasih rekomendasi, kuncinya gini Bang, jangan biarkan kebingungan itu tidur bareng kita, tapi coba cari terus gitu Bang Alberto. Lanjut Bang Alberto. Aduh, enak kali pizzanya nih. Dan memang Pak Bonar Marasi memang juga pernah mengalami itu juga. Tapi aku gak tahu apa yang dialami oleh Pak Ben Abraham sampai bisa menyimpulkan bahwa pemikiran orang Trinitas itu jangan diikuti. Karena pemikirannya kan gak waras itu nggak tahu pengalaman Pak Ben Abraham itu seperti apa. Coba Pak Ben, oke. Yang pasti kalau saya dari debat ya, artinya kalau debat begitu kita tahu yang namanya dogma Trinitas itu dogma yang bertentangan dengan akal waras. Tidak perlu jadi orang berpendidikan tinggi, tidak perlu jadi orang pintar, cukup dengan orang berakal waras itu langsung bisa memahami kalau dogma ini bertentangan dengan akal waras. Bagaimana mungkin ada Tuhan menyembah Tuhan lain, bagaimana mungkin ada Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan lain dan sebagainya. Di situ hanya cukup dengan akal waras. Orang langsung tahu karena di mana yang namanya dogma Trinitas itu pasti bertentangan dengan akal waras. Karena itu mereka selalu menutupinya dengan kata itu misteri Tuhan. Itu cara lari mereka yang paling sering terjadi. Kalau mentok udah itu misteri Tuhan. Jadi sebenarnya kalau memang oten khususnya yang dari Trinitarian itu mau sedikit aja menggunakan akal warasnya, merenung aja, saya yakin dogma itu akan dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Sedikit Bang, ada nasihat ya. Jadi dulu aku pernah dikasih nasihat gitu loh. Cara paling keren untuk tetap menjadi Kristen yang tangguh adalah dengan tidak belajar gitu loh. Karena kalau kita belajar, merenung gitu ya, itu bisa bermasalah gitu. Contoh misalnya 3 dalam 1, 3 pribadinya berbeda mereka sama-sama Tuhan gitu. Kalau itu dipikir, itu ketemunya 3 itu. Tapi kalau misalnya nggak dipikir, itu ya aman, tangguh di dalam kekristenan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya kalau dipikir ya tentang penyalipan, itu bisa berbahaya karena saya berdosa, lalu Tuhan jadi manusia untuk menebus dosa saya, padahal saya dikasih akal sehat gitu. Saya harusnya kan bertanggung jawab atas tindakan saya, tapi kok malah Tuhan yang harus disalibkan gitu. Nah kalau itu dipikir, itu bisa bikin orang-orang bisa bikin orang ganti haluan, ganti soteriologi ya. Sama seperti saya lupa namanya, jadi ada pendeta ya, dia itu merenung setelah menonton kisah penyalipan Yesus, sampai kemudian dia berkesimpulan itu adalah kekerasan gitu. Lalu kemudian dia tidak percaya pada penyalipan itu, tetapi dia tetap Kristen gitu loh. Dia tetap Kristen, cuman dia mencari jalan keselamatan lain, non salib gitu, tanpa mengimani penyalipan gitu. Nah ini sebenarnya bisa terus kalau diteruskan bisa jadi denom baru ya, Kristen tanpa Paulus kalau menurut saya. Jadi Kristen without Pauline gitu ya, Pauline teologi. Tapi itu bisa jadi kembali ke istilah Nasrani tadi gitu loh. Ke istilah bukan Kristen ya, tapi Nasrani gitu. Karena Nasrani itu kan masih kuat di dalam hukum Taurat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau ingin jadi Kristen tangguh, jangan belajar, diem aja, imani, titik. Kalau kamu belajar, bisa bahaya tuh. Trinitas tuh bisa semakin Jepang bahwa itu teis. Yang kedua, bahwa penebusan tuh bisa nggak masuk akal. Zaman dahulu itu manusia mengorbankan domba, tapi domba malah mengorbankan Tuhan. Itu yang seperti yang ada di videonya Pak Yusuf Manubulu, itu kan mengagetkan itu, paradigmatis itu, kok gila ya gitu loh. Jadi manusia mengorbankan domba, tapi domba malah mengorbankan Tuhan, itu kan gila namanya. Lanjut Bang. Makanya ada anekdot gini Bang.
Syarat menjadi seorang Kristen sejati itu cuma satu, Bang. Harus tidak waras atau tidak berakal sehat. Itu ada anekdot di teman-teman debater seperti itu. Ya, makasih. Ya itu di tempatnya Pak Bang Aristo itu saya sama Ustadz Unggul waktu sering masih main ke sana. Nggak tahu juga Ustadz Unggul ini kenapa jarang main ke sana. Kalau saya pamit dari Bang Aristo, Bang, aku cari teman di JCC dulu ya, aku bilang gitu. Lalu kemudian aku kembali berkeliaran kayak gini lah ke tempatnya Bang Baksin ini ya. Cari-cari apa konten gitu. Nah itu siapa gitu, ada pendeta yang menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Kristen itu adalah jangan belajar, simpan otakmu gitu. Supaya tangguh di dalam kekristenan. Ada lupa saya itu. Mungkin Ustadz Unggul tahu itu, ingat-ingat itu. Lanjut. Iya Bang. Jadi apa di Ustadz Aristo saya masih, terutama ketika Ustadz Kainama menceritakan tentang Maria, dua Maria yang saya kagumi dan hormati. Pertama Maria, maminya Yesus, dan kedua Maria Magdalena. Saya begitu terharu ketika ada sejarah yang sempat perikop itu tentang Yesus dan perempuan penzina, seorang paus mengatakan bahwa itu adalah Maria Magdalena. Saya nonton itu filmnya, Maria Magdala, karena kan dari kampungnya bernama Magdala. Lalu di penghujung film itu disebutkan oleh paus yang keberapa gitu, lupa saya, merehabilitisir Maria Magdalena bukanlah seperti yang di dalam perikop tersebut. Nah, kalau saya udah pesan itu sama Ustadz Aristo, pokoknya kalau ada Maria maminya Yesus dan Maria Magdalena, saya minta tolong dikabari, diundang. Ya memang seru itu Bang ya, waktu dulu itu ya. Kayak gitu standby. Iya, dulu saya sama Ustadz Unggul itu ya sering ke tempatnya Bang Aristo karena dulu hitungan saya gini, jadi penontonnya Bang Aristo banyak gitu, sehingga kalau saya mau menyampaikan sesuatu itu banyak yang dengar gitu, sekaligus pansos juga ya, karena waktu itu saya juga udah punya channel tapi nggak diurusin gitu. Terus kemudian yang kedua, topik-topiknya memang ngeri-ngeri sedap ya, tempatnya Bang Aristo gitu. Jadi tentang apa gitu ya. Nah, dari situ saya terdorong untuk kumpulin apa yang dulu pernah saya tahu gitu. Makanya tempatnya Bang Aristo itu biasanya saya pakai slide gitu karena memang saya bersengaja supaya saya ingat gitu, dan kemudian dalilnya kuat gitu dulu. Kalau dulu sih ya, sekarang agak malas aja. Terutama ini sama Ustadz Unggul, kayaknya ini kita ini pengelana ya Ustadz Unggul ya. Ya, silaturahmi lah ke semua Zoom, ke semua StreamYard. Nah, kaitannya tadi sedikit itu Bang Bonar menyebut, atau mungkin juga bisa dijawab oleh Bang Bene Abraham, mengenai Kristen Ortodoks. Dalam sejarahnya Kristen Ortodoks itu sangat mencintai bahkan umat Islam. Mohon maaf kalau salah dikoreksi. Sampai-sampai pernah terucap lebih baik kami dikuasai, artinya sebagai penguasa wilayah, oleh orang-orang bersorban daripada kepausan dari Roma. Nah, fenomena apa nih menurut Bang Ben Abraham? Kok sekarang ini bahkan Kristen Ortodoks pun ikut juga dengan sangat keji kalau saya bilang menyerang Islam. Nah, apakah ini hanya oknum atau memang terjadi pergeseran tuh Bang Ben? Standby. Mungkin kalau dibilang oknum bisa jadi oknum karena memang Zakaria Butros itu dia kan ortodok ya, yang suka hujat itu ya, salah satu patriarknya mereka. Itu dia ortodok juga setauku. Karena memang gitu. sudah mungkin udah bergeser, mungkin beda dengan yang dulu mungkin. Tapi mungkin jelasnya mungkin Bang Bonar itu yang paham itu.
Zakaria Butros itu gurunya Christian penipu kan, CP? Standby. Iya, iya kelihatannya. Ortodok kan kalau nggak salah dia bukan Katolik yang pasti. Bukan juga RT 16 juga bukan. Kalau dari jubahnya sih kriterianya ortodok sih. Jadi Ya, kadang-kadang sebentar Bang Bonar, kita sambut dulu nih, ada mungkin dari pihak kekristenan, mungkin ini dari Akbar Al-Namus ini namanya, dan wih, juga ada Putra Gading-Gading. Silakan, selamat malam Akbar Al-Namus dan juga Putra Gading-Gading. tapi sebelum sampai ke sana ini mungkin saya ingatin dikit ya. Jadi Silakan. ada denom ortodok namanya. Dia pakai kata ortodok. Tapi ortodok itu sendiri artinya itu mainstream yang apa ya, yang sah gitu ya. Jadi ada banyak orang yang bilang gini jadinya. Jadi dia pakai kata ortodoks walaupun sebenarnya ajarannya tidak ortodok gitu. Jadi kayak Pak Dr. Deki bilang ya, mereka itu denom ortodok. Jadi mereka memakai kata ortodok. Bukan berarti mereka itu ortodok gitu loh. Maksudnya bukan berarti mereka itu benar gitu. Jadi kadang-kadang istilah ortodok ini harus kita maksudkan supaya tidak salah pengertian. Ortodok itu tidak berarti jadi ortodok itu sebenarnya mainstream benar ya menurut konsili, tetapi ada beberapa denom yang memakai kata ortodok dalam denomnya, tetapi justru tidak ortodok. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Deki itu. Lanjut. Wah, udah hilang nih si Iya itu. Ayub kan itu. Cuman mau hujat aja di room itu. Si Ayub kan itu tadi. Iya, Pakai nama tadi Akbar ada itu. di private ngasih ini. Iya, tadi nickname-nya itu Zulkifli Asu. Tadi saya baca. Kalau Putra Gading-Gading silakan open mic-nya. Saya nggak tahu nih kalau Putra Gading-Gading ini muslim atau apa. Halo. Open mic-nya. Ada Roller Runner juga ini. Saya nggak tahu juga ini Roller Runner, baru lihat juga. Halo, selamat malam. Silakan buka mic-nya. Atau cuma untuk menjadi pendengar? Oke lah. Ada juga kan tadi yang dikatakan Pak Ben Abraham, jadi Kristen tuh harus tidak waras. Tetapi ada juga teman saya yang Kristen tuh yang berkata, idiot dan jenius tuh beda tipis. Gua sampai sekali saya dengar aneh. Orang idiot dan jenius itu beda tipis itu maksudnya apa ya? Saya pun juga bingung. Pak Baksin, bagaimana menurut Pak Baksin? Kalau ada orang berkata idiot dan jenius itu beda tipis, yang mengatakan itu orang Kristen dan dia ngaku sendiri dia Katolik. Dan tapi sebelum ke Bang Baksin, Bang Alberto mohon izin, udah jam 1 besok aku ada kerjaan. Aku mohon izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk semua yang teman-teman yang Kristen. Thank you Bang Bonar. Tinggal dulu ya.